Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama Cak Pur. Oke, kali ini saya akan membagikan sebuah video ya. Jadi sebuah video mengenai checklist ya, atau P2H. Nah, apa artinya P2H? P2H itu pemeriksaan, jadi pemeriksaan pengecekan harian ya. Jadi pemeriksaan pengecekan harian untuk alat berat. Jadi apa sih yang harus dicek? Jadi yang harus diperiksa sebelum kita mengoperasikan unit ya. Jadi sebelum alat berat kita operasikan, kita perlu lakukan pemeriksaannya. Jadi biar kita kerja aman dan nggak ada masalah ya. Jadi yang pertama untuk ekskavator ya. Ekskavator ini PC200-7 ya. Jadi ekskavator Komatsu PC200-7. Jadi yang harus dilakukan pertama kali untuk checklist, jadi kita periksa di bagian engine ya. Jadi di bagian engine langsung saja kita naik ya. Di bagian engine apa-apa yang perlu kita periksa di bagian mesin. Jadi yang pertama kali kita periksa level oli engine ya. Jadi sticknya kita tarik. Nah di situ kan ada tanda lower sama upper ya. Jadi posisinya harus pas di posisi di atas ya untuk oli mesinnya. Terus untuk yang kedua kita cek radiator ya. Jadi air radiatornya posisi kurang atau tidak. Kalau kurang ditambah ya. Terus perlu diperhatikan ya untuk pengecekan air radiator, pastikan kondisi mesin dingin ya. Jadi kalau kondisi mesin panas, atau misalnya kan kita kerja di perusahaan 2 shift, ada shift siang, shift malam. Nah otomatis kan alat itu begitu stop kondisi mesin panas. Jadi yang harus kita lakukan pengecekan, kita cek di reservoir aja ya. Ada di bawah di situ. Nah ini. Nah, di bawah itu ada tempat penampungan air ya. Jadi reservoir tank itu kalau misalnya kurang kita tambah, cukup itu aja dilakukan pengecekan. Tapi kalau posisi dingin bisa kita buka ya. Tapi kalau kondisi panas jangan sekali-sekali dibuka ya, karena bisa nyembur, bahaya. Nah terus langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan pemeriksaan, kita cek ya. Jadi fan belnya kita cek kondisinya oke, nggak ada masalah. Terus kipasnya ya, fannya juga kita cek. Terus kita cek ada kebocoran nggak untuk oli mesinnya ya. Oli mesin ada kebocoran nggak? Nah, kita lakukan pemeriksaan semua ya. Terus untuk air radiator ada kebocoran nggak, kita periksa semua. Jadi kita pastikan benar-benar aman ya. Terus untuk minyak juga ya. Jadi kita cek kebocoran minyak bahan bakar ya, ada kebocoran tidak di pipa-pipa bahan bakarnya. Kita cek juga kondisi turbonya kalau ada kebocoran. Terus hos intake manifoldnya ini kita periksa semua ya. Nah setelah kita periksa semua nggak ada masalah di bagian mesin, bagian engine ini, baru kita pindah ke bagian swing ya. Jadi kita periksa sekalian di sini, kita cek oli swingnya. Biasanya di sebelah sini ya, cuma ini pengecekannya di sebelah sini. Sticknya ini kita tarik. Nah, putus ini, bukan di sini. Ini tutupnya yang sebelah sini. Oh, ini hilang. Sticknya di sebelah sini ya. Jadi kita lakukan pengecekan di sebelah sini untuk ngecek oli swingnya kurang atau tidak. Kalau kurang kita tambah ya. Jadi pastikan olinya level ya, oli swingnya. Nah, setelah itu kita turun. Jadi kita turun, kita cek untuk oli hidroliknya ya. Jadi untuk oli hidrolik, cara pengecekan oli hidrolik untuk Komatsu ya, kita lakukan seperti ini. Jadi boomnya, arm, baketnya diposisikan seperti ini ya. Nah setelah diposisikan seperti ini, kita lakukan pengecekan di tangki hidroliknya ya. Jadi tangki hidroliknya di sebelah sini. Nah di situ ada
gelas kacanya. Kalau level nanti pas di tengah-tengah ya, ini berarti kurang, ulinya kurang, posisinya kurang. Jadi kalau level antara atas sama bawah pas di tengah-tengahnya situ ya, untuk level uli hidroliknya. Nah setelah itu cek juga ya bagian pompa hidrolik ada kebocoran nggak ulinya. Jadi periksa semua ada kebocoran uli atau tidak. Nah setelah nggak ada kebocoran semua aman, kita cek bagian undercarriage ya. Jadi bagian undercarriage-nya. Nah bagian undercarriage ini ada apa aja? Bagian undercarriage ini di belakang itu ada final strip ya. Jadi kita cek ada kebocoran nggak oli final stripnya. Jadi kita pastikan nggak ada kebocoran oli final strip. Terus idler di bagian depan ya. Jadi idlernya itu di bagian depan. Nah, terus ada track rollernya sebelah bawah, terus atas ada top roller atau carry roller, macam-macam penyebutannya. Terus ada juga track link ini ya, rantainya ini namanya track link. Nah track link, terus cek juga baut traction-nya ya, ada kendor atau tidak. Nah kayak ini posisi kendor. Nah kalau udah posisi kayak gini, ini kalau kita ikat tidak bisa. Jadi ini harus kita lepas, bautnya kita lepas, kita ganti yang baru ya, karena dratnya udah rusak. Jadi tidak bisa dilepas, tidak bisa dikencangi juga. Biasanya pakai blender kita potong kan. Jadi kita potong pakai blender, baru diganti baut baru lagi ya. Jadi di bagian seperti itu ya untuk carry roller, track roller, top roller. Nah kita cek kondisinya bagus nggak. Kalau ini masih bagus ya kondisinya. Terus untuk track roller juga kita periksa juga. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya rusak, dia aus. Jadi seperti itu ya, kita cek bagian sebelah kiri dan kanan ya. Jadi kita cek dua-duanya. Nah setelah kita cek keliling aman, nggak ada masalah, baru kita ke bagian bagian monitornya. Jadi bagian monitornya apa yang perlu kita periksa ya. Nah jadi seperti ini ya monitornya. Nah seperti ini ya. Nah, jadi yang sebelah ini untuk bahan bakar ya. Jadi untuk level bahan bakarnya. Terus yang sebelah kiri ini untuk temperatur ya. Jadi untuk temperaturnya. Terus yang di sini ini lampu peringatan untuk bahan bakar ya. Kalau misalnya udah mau habis tapi dipaksa kerja terus, nanti akan timbul peringatan di situ ya, lampu. Sama temperaturnya juga ini. Kalau overhead dia akan nyala di sini ya. Terus yang ini untuk baterai ya. Maksudnya baterai ini pada saat kita on kan dia akan nyala, begitu kita start dia akan mati. Jadi menandakan bahwa alternator itu posisi bagus untuk pengisian baterai ya. Oke, jadi seperti ini ya di monitornya. Nah terus ini untuk high glow nya ya, untuk high glow, untuk travelnya. Jadi untuk masuk ke menunya ya bisa kita kontrol dari sini ya. Jadi kita cek juga ya, jadi kita periksa juga untuk kebocoran di silinder ya. Di silinder ada silinder boom. Nah yang sebelah sini ini silinder boom. Yang atas itu, nah itu silinder aram ya. Yang bagian depan itu silinder bucket. Jadi kita pastikan nggak ada kebocoran untuk sil-silnya ya. Nah nggak ada kebocoran. Terus di kontrol valve juga ya, kita cek kontrol valve di situ ya, di tengah-tengah situ bagian dalam itu kita cek juga, jangan sampai ada kebocoran uli ya, kebocoran uli hidrolik. Jadi harus kita pastikan ya, kita pastikan semua aman, nggak ada masalah, baru unit kita hidupkan ya. Jadi unit kita start, kita
kita hidupkan. Nah setelah itu kita running dulu ya, jadi kita panaskan dulu, sebelum kita lakukan pekerjaan ya. Jadi seperti itu ya, untuk checklist order dari teman-teman ini untuk pengecekan alat berat seperti apa. Jadi seperti itu ya, jadi untuk pengecekan semua, mulai dari oli engine, air radiator, oli hidrolik, oli swing, oli final trip ya, kita cek semua. Jadi di ekskavator ini ada macam-macam oli. Jadi yang pertama oli engine ya, atau oli mesin. Nah, terus masih di bagian atas ada oli hidrolik. Nah, setelah oli hidrolik ada oli swing. Oli swing ini di bagian tengah ya, yang untuk swing itu gunanya untuk swing. Di situ ada oli swingnya ya. Nah, terus yang terakhir ada oli final trip ya. Jadi oli final trip, di bagian dalam final trip itu ada pelumasannya. Jadi namanya oli final trip. Nah, setelah itu grease ya, greasing. Greasing juga penting ya untuk melumasi busing-busing itu supaya nggak kemakan busingnya. Jadi harus kita perhatikan juga untuk greasingnya, atau gemuk istilahnya kan. Jadi seperti itu. Nah, terus untuk Komatsu ini biasanya akinya udah ya, jadi aki basah. Jadi perlu kita perhatikan ya untuk pengecekan rutin air akinya ya. Jadi akinya di sebelah sini ya, di sebelah kanan di dalam box ini untuk akinya. Jadi harus kita rutin ya melakukan pengecekan air akinya. Kalau kurang baru ditambah ya, jangan sampai kering. Kalau kering nanti bikin aki rusak ya. Jadi seperti itu ya yang perlu diperhatikan. Nah, terus untuk saringan udara juga perlu diperhatikan juga ya. Saring udara di sebelah kiri ya, di bagian dalam ini saringan udaranya. Jadi kita jangan lupa melakukan pemeriksaan secara rutin untuk saringan udaranya ya. Jadi di sebelah situ ya, air cleaner atau saringan udara ya. Jadi di situ ya. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar, bukan menggurui tapi ya sekedar berbagi, sharing informasi ilmu aja. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alat berat.